Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahro Al-Burhani dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1 Universitas Darul Ma'arif. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro. Materi ini penting karena hampir semua aktivitas di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Contohnya, saat ke kantin kampus, harga makanan bisa berbeda setiap hari. Kita sering melihat harga makanan di kantin berubah. Perubahan ini sebenarnya berkaitan dengan permintaan dan penawaran yang akan saya jelaskan di presentasi ini. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana konsumen dan produsen mengambil keputusan. Misalnya, kenapa kita membeli barang tertentu dan kenapa penjual menentukan harga tertentu. Pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang, tetapi bukan hanya ingin, melainkan juga mampu membelinya. Contoh, kita ingin membeli HP mahal, tapi kalau tidak mampu, itu belum disebut permintaan. Atau, mahasiswa ingin membeli es kopi seharga Rp5.000 dan punya uang, itu disebut permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contoh, saat harga cabai naik, orang akan membeli lebih sedikit. Sebaliknya, saat ada diskon atau harga murah, orang akan membeli lebih banyak. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada pendapatan. Pendapatan rata-rata setiap orang akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Jika pendapatan masyarakat turun, permintaan barang dan jasa juga menjadi rendah. Jika pendapatan masyarakat meningkat, misalnya karena kenaikan gaji, maka daya beli masyarakat meningkat. Akibatnya, permintaan terhadap barang seperti pakaian, handphone, dan makanan di luar rumah ikut meningkat. Contoh, saat gaji naik, orang jadi lebih sering jajan atau membeli barang. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar permintaan barang dan jasa. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan, permintaan juga menurun. Yang kedua, dari selera. Selera adalah kesukaan atau minat konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan ikut meningkat walaupun harga tidak berubah. Contoh, saat minuman boba atau kopi sedang tren, banyak orang yang menyukainya. Akibatnya, permintaan minuman tersebut meningkat dan UMKM itu menjadi ramai karena lagi tren, banyak orang yang ikut membelinya. Contoh, toko pakaian. Ketika model pakaian tertentu sedang viral di sosial media, selera konsumen meningkat walaupun harganya sama. Permintaan baju model tersebut pun meningkat karena modelnya lagi hits, jadi banyak yang membelinya. Yang ketiga, harga barang lain. Jika harga barang pengganti naik, permintaan barang utama akan naik. Contoh, harga mie instan naik, orang akan beralih ke roti, permintaan roti pun jadi meningkat. Keempat, dari jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, permintaan semakin besar. Banyak penduduk berarti lebih banyak kebutuhan. Contoh, daerah yang padat penduduk memiliki permintaan sembako lebih tinggi dibandingkan daerah yang sepi. Jadi, permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga. Jika pendapatan naik, biasanya permintaan juga naik. Selera juga berpengaruh. Harga barang lain dan jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan. Lanjut ke pengertian penawaran. Penawaran adalah kesediaan produsen untuk menjual barang. Produsen akan mempertimbangkan harga sebelum menjual produknya.
Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Ketika harga tinggi, keuntungan yang didapat akan besar. Akibatnya, produsen termotivasi menjual lebih banyak. Jika harga rendah atau turun, maka keuntungan menjadi kecil. Produsen pun akan mengurangi penjualan. Contohnya tadi ya, saat harga bakso naik, penjual menambah jumlah bakso yang dibuat setiap hari. Atau saat harga cabai naik di pasar, petani akan menjual lebih banyak cabai dan bisa jadi akan menambah luas tanam. Berbeda jika harga turun, jumlah penawaran pun akan turun. Misalnya, harga telur turun drastis, peternak akan mengurangi penjualan karena keuntungannya kecil. Hukum penawaran menunjukkan hubungan searah antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, semakin besar penawaran, dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, semakin kecil jumlah barang yang ditawarkan. Contoh, harga tepung naik. Penjual roti akan mengurangi jumlah produksinya. Yang kedua dari teknologi. Teknologi yang lebih baik dapat meningkatkan jumlah produksi. Contoh, mesin baru membuat pabrik roti bisa memproduksi lebih banyak roti dalam waktu singkat. Faktor yang ketiga dari jumlah penjual. Semakin banyak penjual, semakin besar jumlah penawaran di pasar. Contohnya, misalnya di pasar hanya ada 2 penjual sayur, maka jumlah sayur yang tersedia terbatas. Tapi, ketika banyak penjual sayur, sayur yang tersedia menjadi lebih banyak dan penawaran pun meningkat. Contoh di UMKM. Misalnya yang awalnya hanya sedikit penjual kopi di suatu daerah, ketika usaha kopi makin populer, banyak orang membuka kedai kopi baru. Akibatnya, penawaran kopi meningkat karena jumlah penjual bertambah. Yang keempat dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pembatasan produksi, izin usaha, atau aturan ekspor-impor juga dapat menaikkan atau menurunkan penawaran. Contohnya pajak. Pemerintah menaikkan pajak rokok. Biaya produksi rokok pun menjadi meningkat. Penawaran rokok pun menurun. Berbeda ketika pemerintah memberikan subsidi pupuk pada petani. Biaya produksi pertanian menjadi lebih murah. Petani dapat meningkatkan hasil panen dan penawaran hasil pertanian pun meningkat. Biaya produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi jumlah barang yang dijual. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada kondisi ini, tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Contohnya, harga bakso Rp10.000, pembeli dan penjual sama-sama puas. Nah, saat harga pas, jumlah yang dibeli sama dengan jumlah yang dijual inilah yang disebut keseimbangan pasar. Kesimpulannya, permintaan dan penawaran sangat berperan penting dalam menentukan harga. Harga di pasar terbentuk karena interaksi permintaan dan penawaran. Jika salah satu berubah, maka harga dan keseimbangan pasar juga akan berubah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.